Bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas Bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak Yuri, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Pak Ajis di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini membawa keberkahan, bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu bab keempat, kelas 7 semester ganjil. Ya, kelas 7 semester ganjil. Tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelum kita mulai, siapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing. Ya, disiapkan bukunya, alat tulisnya. Nanti kalau ada yang harus dicatat, silakan dicatat, ya, biar tidak ketinggalan materinya. Sudah siap semuanya? Oke, langsung kita mulai, ya, bab pembelajaran kita pada hari ini tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelum kita mulai, seperti biasa Pak Guru mengingatkan, jadi biar nanti tidak ada insya Allah mudah-mudahan hafalah tiap materi kita sampaikan, ada kompetensi inti, kompetensi dasarnya, ya, indikator. Untuk kompetensi inti KI1, kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian kompetensi inti yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli. Ya, di situ ada toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan, ya, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Itu kompetensi inti. Setiap kali pertemuan insya Allah Pak Guru ingatkan, ya. Kemudian kompetensi dasarnya yang berkaitan dengan bab kita kali ini. Yang pertama, menunaikan sholat wajib berjamaah, sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi pelaksanaan sholat berjamaah. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, mempraktekkan sholat berjamaah. Ini kalau masalah praktek insya Allah nanti, ya, mudah-mudahan kita secepatnya bisa bertemu kembali, ya, bertemu di sekolah, jadi kita bisa praktek bersama-sama tentang sholat berjamaah. Kemudian indikator yang pertama, memahami syarat-syarat sah sholat berjamaah. Yang kedua, memahami pengertian makmum, masbuk, memahami halangan atau hal-hal yang menjadi halangan sholat berjamaah. Kemudian memahami tata cara sholat berjamaah. Yang kelima, memahami pembiasaan atau mengerti cara bagaimana pembiasaan sholat berjamaah bisa berjalan dengan baik. Oke, perhatikan sebelum kita mulai, ini ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah." Nah, coba perhatikan di layar. Di situ sengaja Pak Guru tulis Latin karena nanti ada tugas dari kalian, ya, mencari hadis berikut, ya, berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah bisa dicari.
Nah, baik itu di buku ataupun di media sosial lainnya, ya, atau di buku online, berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Bisa ya membacanya? Pak Guru ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Jadi sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdhalu, lebih baik, min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian, bisa ba'in wa isrina darajat, 27 derajat. Nah, oleh karena itu amat sangatlah penting dalam bab ini, tolong nanti diperhatikan baik-baik ya, untuk bab yang keempat. Nah, hadisnya lumayan pendek ya, lumayan pendek, jadi nanti diusahakan dihafal ya, dihafal. Sewaktu-waktu nanti ada tugas praktek hafalan, nah, salah satunya mungkin hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, kalian sudah hafal. Jadi diulang ya. Sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Nah, sholat sendiri itu biasa disebut dengan sholat munfarid ya. Sholat munfarid utamaannya berapa? 27 derajat. Oke ya, insya Allah mudah-mudahan hafal semuanya. Nggak terlalu panjang. Oke, kita mulai. Yang pertama, nah ini ada ya, bagian A. Ayo sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh minimal atau paling sedikit itu lebih dari satu orang, berarti dua ya, paling sedikit dua, antara imam ya, yang satu imam dan yang satunya lagi makmum. Sekali lagi, simpel ya, sederhana. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat yang dilakukan bersama-sama, minimal dua orang, satu imam dan satu makmum. Ya, karena kelas 7, insya Allah mudah-mudahan ini pernah diajarin sama bapak atau ibu gurunya waktu di SD. Masih ingat lah ya. Jadi pengertiannya simpel, sederhana. Sholat berjamaah, sholat bersama-sama, minimal dua orang, ya, yang satu imam dan yang satu makmum. Yang mimpin sholat disebut imam, yang mengikuti imam disebut apa? Makmum. Oke ya, paling sedikit dua, paling banyaknya ya nggak terbatas, bisa dua, bisa tiga, bisa 5, bisa 10, bisa 100, bahkan lebih ya. Oke, yang pertama tentang sholat berjamaah ini adalah kaitannya dengan syarat sah. Sholat berjamaah dianggap sah apabila pertama A, adanya imam, adanya yang mimpin sholat.
Kalau yang sholat lebih dari 2 orang, ada 10 atau mungkin 15 sholatnya masing-masing tanpa ada imam, ya berarti bukan sholat berjamaah. Nah, sholat masing-masing atau sholat munfarid. Ayo siapa yang nggak pernah berjamaah? Ya, tadi di depan sudah diberi penguatan keutamaan tentang sholat berjamaah. Ya, bagi yang belum berjamaah, mohon di rumah ya, bisa sama keluarganya, bisa sama orang tuanya, bisa sama kakaknya mungkin atau saudaranya, ya, karena sholat berjamaah ini bisa dikerjakan di masjid, ya, umumnya di masjid atau mushola, tapi bisa dikerjakan di rumah, di lingkungan keluarga, ya, di lingkungan atau dimanapun. Yang penting syaratnya tadi ada imam dan ada makmum, ya. Kemudian syarat yang kedua, adanya makmum yang berniat mengikuti imam, ya. Dikatakan berjamaah, ya, niatnya menjadi imam, tapi kalau nggak ada makmumnya ya bukan sholat berjamaah, tetap ya sholat sendiri, ya. Jadi ada imam, yang kedua ada makmum yang berniat mengikuti imam. Tidak selamanya ketika kita datang ke masjid ada 2 orang anggap saja sholat, mungkin yang satu agak di depan, yang satunya di belakang, meskipun 2 orang belum tentu mereka sedang berjamaah, bisa jadi mereka lagi sholat sendiri-sendiri. Yang jelas, nah itu tadi, sholat berjamaah, ada imam, ada makmum yang niatnya mengikuti imam. Kemudian sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Sholat yang dikerjakan makmum, kemudian sesuai dengan sholatnya imam. Jangan sampai niatnya beda. Yang satu niatnya sholat zuhur, yang satu niatnya sholat asar, ya. Biasanya suka kita temui dalam perjalanan, mungkin kita lagi ragu, bisa jadi kita mau niat makmum kepada seseorang atau satu jamaah yang mereka udah sholat, ya, kita nggak ngerti ketika itu pas, mungkin habis azan, waktunya pas maghrib misalkan, itu udah jelas sholat maghrib. Tapi kalau sholat yang kita agak ragu, ini kira-kira sholat apa dan lain sebagainya, ya kita tunggu atau mungkin kita bikin ya jamaah tersendiri atau sholat sendiri bisa, tapi setelah pelaksanaan sholat jamaah orang lain selesai, ya. Jadi sholat yang dikerjakan makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Kalau misalkan imam berniat sholat maghrib, ya kita sholat maghrib. Aneh kalau sampai imam sholat maghrib kita jadi makmum niatnya sholat isya atau mungkin yang lain. Jadi syarat-syarat itu adalah syarat yang menjadikan sah atau benarnya dianggap sholat berjamaah. Paham ya? Simple, syarat sah sholat berjamaah. Ada imam, makmum berniat mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat, kemudian nggak ada imam di, ya, misalkan apa ya, ada 2 orang yang sholat, imamnya di masjid, makmumnya di rumah sendirian, nggak bisa, ya harus dalam satu majelis tempat. Nanti ada syarat-syarat yang lebih khusus karena makmum itu syaratnya harus bisa melihat gerakan imam, ya gerakan imam ataupun suara imam, atau bisa mendengarkan suara imam, bisa mendengar, ya, dan sekaligus bisa melihat gerakan imam. Jangan sampai salah, ketika imam sudah sujud kita masih rukuk dan lain sebagainya. Itu syarat sah sholat berjamaah. Sah, dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian bagian kedua,
Sekarang makmum masbuk. Makmum yang mengikuti imam secara sempurna dari awal sampai akhir. Kan ada ketika ya sholat iqomah dimulai, imam takbir, kita juga ikut takbir pada rakaat pertama sampai dengan salam. Berarti makmum itu bisa mengikuti imam secara sempurna dari awal sampai akhir. Itu disebut dengan makmum muwafiq. Apa? Sekali lagi, makmum muwafiq. Makmum yang bisa mengikuti imam secara sempurna dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Gimana Pak kalau misalkan imam sudah mulai membaca surah pendek dan lain sebagainya? Nanti kita jelaskan. Yang jelas ketika makmum bisa mengikuti lengkap gerakan imam dari awal sampai dengan salam, ya, termasuk sempurnanya rakaat, misalkan maghrib bisa mengikuti 3 rakaat dari awal sampai akhir, disebut dengan makmum muwafiq. Adapun makmum yang tertinggal atau terlambat disebut dengan makmum masbuk, ya, makmum yang ketinggalan, yang tertinggal. Nanti kita jelasin kriteria, ya, seperti apa sih tertinggalnya makmum itu sehingga disebut dengan makmum masbuk. Ya, jadi tertinggalnya itu seperti apa, dari mana dibilang tertinggal dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan berikutnya, ya. Ataupun nanti misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Guru lewat Japri ataupun saat kita ya bisa ketemu di lain kesempatan. Ketentuan makmum masbuk dalam sholat berjamaah itu yang pertama. Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik biar tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila makmum takbiratul ihram sewaktu imam belum rukuk, ya, imam belum rukuk masih di rakaat pertama, tapi mungkin udah membaca surah pendek lah misalkan. Misalkan surah pendeknya surat Al-Ikhlas Kulhu yang begitu pendek ya. Anggap aja waktunya nggak begitu lama. Kita takbiratul ihram. Maka hendaklah makmum tetap membaca surah Al-Fatihah sedapat mungkin. Ya, sedapat mungkin. Meskipun dikira-kira nggak mungkin ini sampai selesai nih saya baca Al-Fatihah, tapi hendaklah tetap makmum membaca surah Al-Fatihah. Nah, ketika belum selesai membaca surah Al-Fatihah, ya, kita membaca surah Al-Fatihah belum selesai, tapi imam telah rukuk. Nah, biasanya kan kita belum baca misalkan sampai dengan ihdinas siratal mustaqim, ya, dalam hati kita, tapi imam udah Allahu Akbar melakukan gerakan rukuk, maka langsung ya makmum melakukan gerakan rukuk mengikuti imam, bukan menyelesaikan. Nah, seperti ini bisa jadi ya nanti akan timbul ya mungkin perbedaan atau seperti apa, tapi yang jelas sementara ya untuk ketentuan makmum masbuk yang Pak Guru sampaikan ya, mohon dijadikan catatan dulu. Silakan nanti cari literatur atau mungkin bacaan-bacaan lain ketentuan makmum masbuk seperti apa, boleh disampaikan ke Pak Guru. Jadi Pak Guru ulang, ketika kita sebagai makmum datang takbiratul ihram, ya, imam belum rukuk nih ya pada rakaat pertama, tetap kita membaca surah Al-Fatihah sedapat mungkin.
Tetapi jika kita belum selesai membaca Al-Fatihah, tahu-tahu imam sudah melakukan gerakan ruku, maka langsung kita melakukan ruku. Jadi jangan sampai ruku kita masih lanjut terus membaca suratul Al-Fatihah sampai dengan imamnya udah i'tidal dan lain sebagainya, jangan. Ya. Jadi kita harus langsung melakukan ruku, mengikuti gerakan imam. Paham ya? Jadi tetap bukan kita menunggu ketika kita takbiratul ihram karena imamnya sudah membaca surah pendek. Imamnya membaca surah pendek. Akhirnya kita diam saja sambil nungguin imam sampai dengan ruku. Tidak. Hendaklah makmum atau kita, anggap aja kita sebagai makmum, tetap membaca suratul Fatihah sedapat mungkin. Mungkin 3 ayat, 4 ayat, atau mungkin 5 ayat. Paham ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian ketentuan makmum masbuk yang kedua, apabila makmum mendapati imam sedang ruku, hendaklah makmum takbiratul ihram, kemudian melakukan ruku langsung mengikuti gerakan imam. Ya, ini sekilas karena kita nggak bisa praktek langsung. Jadi ketika kita datang, ya, datang ke satu jamaah, sholat berjamaah, pas kita takbir, Allahu Akbar, tahu-tahu imam ruku. Nah, langsung kita mengikuti gerakan imam ruku. Jadi tidak harus membaca surah Al-Fatihah dulu dan lain sebagainya. Jadi Allahu Akbar. Nah, kebetulan imam langsung Allahu Akbar ruku, kita juga langsung ikut ruku. Tidak harus membaca suratul Fatihah terlebih dahulu atau membaca surah pendek lagi. Ya, langsung mengikuti gerakan imam. Ya, ruku. Oke ya, nanti kalau belum jelas insya Allah bisa kita review kembali. Nah, makmum masbuk yang dapat ruku tadi, seperti yang B tadi, bersama imam dengan sempurna, sholatnya tetap dihitung mendapat 1 rakaat. Sekali lagi, ayo perhatikan, ya, ketika kita datang, ya, mungkin pas imam lagi membaca surah pendek atau apa. Nah, ketika kita Allahu Akbar takbir, tahu-tahu imam ruku, nah kita ikut ruku. Ketika kita bisa ikut ruku bersama imam dengan sempurna, itu dihitung 1 rakaat. Insya Allah paham ya? Insya Allah paham. Kemudian yang keempat, apabila makmum mendapati imam sedang sujud, sudah sampai sujud, ya. Nah, ketika kita datang sholat berjamaah karena kita terlambat atau apa, tahu-tahu imam sudah sujud. Nah, maka makmum takbir Allahu Akbar, langsung mengikuti gerakan imam sujud. Tetapi hal yang seperti ini belum dapat dihitung 1 rakaat, ya. Perhatikan, berarti dihitung 1 rakaat apabila kita bisa mengikuti gerakan imam sampai, ya, minimal sampai ketika imam ruku. Bisa mengikuti gerakan imam dengan sempurna saat ruku yang pertama, rakaat pertama, itu dianggap kita sudah dapat 1 rakaat. Tapi ketika kita datang tahu-tahu imam sudah sujud, maka itu belum terhitung 1 rakaat. Artinya apa? Dengan demikian setelah imam membaca salam, ya, makmum masbuk harus berdiri lagi untuk menambah atau menyempurnakan jumlah rakaat yang tertinggal.
ya, menyempurnakan jumlah rakaat yang tertinggal. Ya. Bisa jadi kita ketinggalan 1 rakaat, bisa jadi kita ketinggalan 2 rakaat, ataupun 3 rakaat. Nah, itu tadi ketentuan makmum masbuk. Nah, hal-hal yang seperti ini, apabila nanti ada ya perbedaan atau mungkin saya pernah diajarin nama guru saya nggak seperti itu Pak dan lain sebagainya, boleh disampaikan kepada Pak Guru. Artinya ini yang kita pelajari saat ini ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ragu atau apa, atau mungkin keterangannya kurang jelas yang tadi Pak Guru sampaikan, bisa disampaikan lewat japri ataupun ya datang langsung ke sekolah, bisa. Pak Guru selalu standby di sekolah ya. Jadi itu ketentuan masbuk, makmum masbuk. Kemudian nanti kita review kembali kalau misalkan masih kurang jelas. Kemudian yang ketiga, halangan sholat berjamaah. Ya, halangan sholat berjamaah. Sebab-sebab membolehkan, ya, atau bahasa gampangnya apa ya? Sebab-sebab yang memperbolehkan kita tidak berjamaah apabila terpaksa, ya, terpaksa. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama adalah adanya hujan lebat atau angin kencang yang menyulitkan perjalanan ke masjid. Sebenarnya ini bukan hanya hujan lebat ya. Ini berkaitan dengan fenomena alam, bisa terjadi karena ya banjir ataupun gempa bumi, ataupun lagi ada bencana apa saja yang kira-kira menyulitkan ya, tanah longsor dan lain sebagainya. Kebetulan jalan yang mau ke arah masjid susah dilalui atau mungkin tertutup dan lain sebagainya. Oke, jangan kemana-mana dulu sebelum Pak Haji selanjut ya. Sebelum Pak Haji lanjut, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika
Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Pak Jis di sini di PJJ YPI Belajar Online Ora Masalah. Kita lanjutkan kembali tadi tentang halangan, ya, halangan sholat berjamaah. Jadi berkaitan dengan fenomena alam yang, ya. Yang jelas semua orang berdoa, kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam musibah, ya, dari segala macam musibah. Tapi untuk saudara-saudara kita, ya, tidak hanya hujan lebat ataupun angin kencang, ya, musibah-musibah yang berkaitan dengan alam, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya yang jelas menyulitkan perjalanan ke masjid. Ya. Boleh kita tidak berjamaah. Kemudian halangan yang kedua adalah sakit, ya, sakit yang dirasa, ya, sulit untuk ke masjid ataupun mungkin akan menambah parah sakit yang diderita, ya. Mungkin contohnya banyak lah, ya. Contohnya banyak. Kita bisa ngira-ngira. Kalau hanya sebatas sakit, ya, apa ya? Sakit flu misalkan. Ya, kalau misalkan masih memungkinkan bisa ke masjid, ya apa salahnya kita. Tapi kalau sakit yang kira-kira menjadikan sakit kita menambah parah, boleh kita tidak sholat berjamaah. Kemudian berkaitan dengan, ya, halangan yang ketiga karena lapar atau haus. Sementara makanan sudah tersedia. Nah, ini untuk menghindari jangan sampai nanti sholatnya tidak khusyuk karena kita udah lapar, haus, sedangkan makanan sudah dihidangkan. Kemudian halangan yang keempat, ada rasa ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Ya sudah, mungkin kita tidak ikut berjamaah dulu. Atau bisa jadi kita jamaah sama rekan yang kebetulan memang belum sempat berjamaah juga. Tapi yang jelas halangan-halangan tersebut apabila memungkinkan atau tidak
termasuk di kategori yang 4 di atas, usahakanlah ya. Karena sebagaimanapun juga tadi di awal sekali ya, keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat munfarid atau sholat sendiri itu adalah 27 derajat. Paham ya? Insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada 4 halangan ini diusahakan untuk bisa sholat berjamaah ya, baik di masjid ataupun di musola. Sekarang bagian yang B, tata cara dan pembiasaan sholat berjamaah ya. Tata caranya seperti apa, kemudian bentuk pembiasaan sholat berjamaah itu bagaimana. Yang pertama adalah tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqomah. Tapi bila tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Artinya apa? Ya, biasanya dalam satu masjid sudah ada azan yang pertama ya. Ketika udah memasuki waktu sholat wajib, biasanya muazin udah mengumandangkan azan. Nah, ketika pelaksanaan sholat berjamaah sudah selesai, kemudian kita baru datang bersama teman-teman kita hendak melaksanakan jamaah tersendiri. Biasanya kan banyak nih godaannya. Melaksanakan jamaah tersendiri, nggak perlu kita azan kembali, ya, cukup dengan iqomah. Paham ya kira-kira? Ayo anak-anak nih yang dengerin, nih, ya, perhatikan, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tapi bila tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Biasanya sekali lagi di sebuah masjid ketika memasuki waktu sholat wajib, muazin biasanya udah mengumandangkan azan. Akhirnya sholat berjamaah dimulai, ya, didahului dengan iqomah. Tapi kebetulan kita belum sempat ikut berjamaah. Ya, akhirnya kita datang mungkin bersama dengan teman kita atau saudara kita untuk melaksanakan, karena kita udah ketinggalan jamaahnya, udah selesai salam, akhirnya kita baru datang bersama teman kita melaksanakan sholat jamaah, ya, nggak usah azan kembali, cukup dengan iqomah saja. Insya Allah paham lah ya. Nah, ini biasa kita ya lihat atau kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang B, imam hendaknya mengatur shaf atau barisan agar jamaah ya shafnya itu lurus dan rapat. Biasanya imam sebelum memulai takbiratul ihram, ya, habis iqomah, biasanya langsung menghadap ke arah makmum, mengingatkan, ya, mengatur shaf. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ya. Jadi shafnya suruh diatur lurus, ya, dirapatkan. Ya, diisi yang masih kosong, karena lurus atau rapatnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Biasanya seperti itu ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Itu biasanya imam, ya. Imam harus mengatur, mengingatkan kepada para jamaah untuk merapikan shafnya agar lurus dan rapat. Kemudian shaf atau barisan makmum
pas di belakang imam adalah jamaah laki-laki, sedangkan jamaah perempuan ada di belakang makmum laki-laki. Ini ada nanti aturannya, kita bahas di pertemuan berikut. Jadi nggak boleh dalam satu jamaah, ya, misalkan dalam keluarga kita atau di masjid lah yang kita sering lihat lah ya, yang kita sering lihat. Ketika imam ada di depan, jamaah perempuan kemudian di belakang imam, baru jamaah laki-laki itu tidak sah jamaahnya. Jadi ada aturannya, pengaturan shaf atau barisan makmum dalam sholat berjamaah ada aturannya. Ya, jadi posisinya yang betul adalah paling depan imam yang jadi pemimpin sholat berjamaah, kemudian di belakangnya adalah jamaah laki-laki. Di belakangnya lagi baru jamaah perempuan. Itu pengaturan shaf atau barisan dalam sholat berjamaah. Kemudian yang berikut, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Sekali lagi ditekankan, ini kebiasaan dan sering kita lihat. Jangan sembrono, jangan dibuat main-main dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ada aturan, makmum harus ikut gerakan imam, tapi tidak boleh, ingat sekali lagi, mendahului. Ketika makmum ruku, kita ikut ruku. Sebelum makmum iktidal berdiri dengan sempurna, ya, kita jangan bangun dari ruku, ya. Ketika imam sujud, posisi kita baru mengikuti sujud, bukan kita sujud dulu ketika imam masih iktidal atau masih berdiri kita udah sujud dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini tidak sah jamaah kita atau salat kita. Jadi makmum itu wajib mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian yang terakhir, pembiasaan sholat berjamaah. Nah, itu caranya adalah diberikan pendidikan pengajaran secara berkala tentang pentingnya sholat berjamaah. Diberikan kegiatan yang mempunyai daya tarik untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, kemudian suasana masjid yang nyaman, yang bagus, bersih, indah, itu bisa mendukung kekhusyuan, khusyuk kita beribadah dalam masjid. Akan memberikan dorongan kepada jamaah juga untuk senantiasa memakmurkan masjid. Kalau masjid kotor, kumuh, nggak nyaman, ya bagaimana kita akan bisa memakmurkan masjid? Jadi suasana juga dapat mendukung kekhusyuan kita dalam beribadah di dalam masjid. Kemudian pembinaan jamaah melalui media dakwah, ya baik media sosial maupun yang lain, suka menjalin silaturahmi antara sesama di masjid. Nah, ini pembiasaan, ya, biar kita terbiasa untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ya, oke, mungkin itu ya materi kita pada pertemuan kita kali ini pada bab 4 tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Untuk tugasnya, ya, untuk anak-anak, sekali lagi masih banyak dari kalian, Pak Guru mengingatkan, ya, jangan panik, sekolah tidak memberatkan, sebenarnya simpel, sederhana, hanya dilihat di YouTube kapanpun, yang penting jangan sampai terlambat sampai hari Sabtu, karena hari Sabtu itu merupakan pengolahan nilai. Jadi jawab pertanyaan berikut yang insya Allah mudah-mudahan di depan bisa diulang lagi di YouTube karena nggak bakalan hilang YouTube-nya, ya. Dicek kembali kalau misalkan kurang paham, dikerjakan di kertas folio. Ada beberapa yang nanya di buku bagaimana Pak, silahkan. Tapi yang penting jangan sampai hilang. Kemudian upload di link PA dan BP yang
Insya Allah akan kita kasih hari Rabu. Sekarang berganti jadwal agama, biasanya hari Kamis kita kasih, sekarang berubah hari Rabu. Ya, jadi pertanyaannya, jelaskan pengertian sholat berjamaah. Tadi ada, sebutkan halangan sholat berjamaah. Jelaskan pengertian makmum masbuk. Nah, ini yang keempat. Ada apa ini? Coba yang keempat itu makmum muafik. Nah, ini bisa berubah nggak ini tulisannya? Oh, nggak bisa ya, tapi nanti bisa di apa? Oke, muafik. Nah, coba muafik. Oke. Maaf ya. Jadi sekali lagi pengertian sholat berjamaah, sebutkan halangan sholat berjamaah, jelaskan pengertian makmum masbuk, jelaskan pengertian makmum muafik. Nah, tadi udah ada. Sebutkan cara pembiasaan sholat berjamaah. Yang terakhir tadi Pak Haji sampaikan. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang Pak Haji sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan di sana sini. Ya, Bapak Ibu, khususnya Pak Haji berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali bertemu di lain kesempatan. Ya, kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.